Oke, setelah Ibu menjelaskan tadi ya tentang, tujuan pembelajaran kita dan apa yang ingin kita pelajari, kita masuk ke inti pembelajaran kita sekarang yaitu tentang pengertian fotografi. Sebelumnya, kalian ada yang tahu nggak fotografi itu sebenarnya apa? Fotografi adalah apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Wafi, Gambar Willy? bukan, Bu. Gambar, Gambar iya bukan. bisa. Wafi gimana? Tahu nggak? Tahu aku mah fotografi itu melukis cahaya bukan sih Bu? Bener banget. Oke, Wafi, keren jawabannya. Bener banget. Jadi, fotografi adalah proses pembuatan lukisan dengan menggunakan media cahaya. Nah, jadi selain inti dari fotografi itu adalah sebagai media berekspresi dan komunikasi yang kuat, untuk menawarkan berbagai persepsi dan interpretasi. Jadi kita bisa melihat berbagai hal melalui fotografi. Nah, jadi, inti dari fotografi selain bisa berekspresi, nah cahaya pun diperlukan dalam melakukan fotografi, begitu. Terus selanjutnya, fotografi menurut para ahli. Nah, jadi di sini Ibu ngambil 2 pengertian fotografi menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada Elliot Erwitt. Elliot Erwitt, di sini menurut dia yaitu fotografi merupakan sebuah seni observasi. Kenapa itu sebuah seni observasi? Karena, hal tersebut menyangkut tentang bagaimana, menemukan sesuatu yang menyenangkan di tempat yang biasa. Nah, misal, apa sih Bu maksudnya itu? Nah, jadi misal kamu melihat halaman rumahmu. Nah, halaman rumah kamu lihat tuh biasa aja gitu ya, kayak nggak ada apa-apa, cuma rumput-rumput doang. Nah, melalui fotografi ini, eee, ia mengungkapkan bahwa halaman rumah kamu tuh bukan sekedar halaman rumah yang biasa-biasa aja. Nah, jadi kita bisa melihat berbagai arah perspektif gitu ya melalui fotografi. Nah, terus ada menurut Mitchell Langford, itu pada dasarnya fotografi adalah kombinasi antara imajinasi dengan desain visual, keterampilan dan kemampuan pengorganisasian praktis. Agak sulit ya, bahasa-bahasanya. Jadi maksudnya seperti kata tadi, pengertian kita di awal itu, jadi fotografi adalah seni melukis dengan cahaya. Nah, jadi dengan cahaya kita bisa menghasilkan berbagai karya fotografi gitu ya, yang ada di hadapan kita dengan objek yang ada di hadapan kita, begitu anak-anak. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah fotografi. Sejarah fotografi itu dimulai dari obscura. Awal mula kamera terbentuk adalah dari kamera obscura atau biasa disebut dengan kamera lubang jarum. Nah, prinsip awal kamera obscura muncul pada 384 sampai 322 Masehi yang dikembangkan oleh Mozi, Aristoteles, dan Ibnu al-Haytham. Nah, obscura sendiri yaitu sebuah kamera kotak hitam yang memperlihatkan objek yang ada di depannya. Nah, gitu jadi, ruang gelap suatu fenomena optik yang terjadi ketika cahaya menembus melalui dinding pembatas dan terproyeksikan secara terbalik dan yang mengabaikan warna dan perspektif. Nah, kita bisa lihat di sini ada orang yang terpantulkan di sebuah ruang hitam gelap. Nah, di sini ada orang yang terbalik. Nah, dari situ kita bisa mendapat sebuah gambar dari suatu objek yang di depan kita, begitu. Nah, terus ada sejarah lagi yaitu pada 1826 gambar foto pertama kali di dunia dihasilkan selama 8 jam. Nah, di sini kita bisa lihat ya anak-anak, ada 2 bayangan yang bisa dilihat dari pagi sampai sore, ya untuk mengabdikan, sebuah foto gitu ya dengan intensitas waktu 8 jam gitu ya. Jadi di sini 2 bayangan yang bisa kita lihat ditemukan oleh Joseph Niepce. Nah, terus selanjutnya ada Louis Degree, yaitu menciptakan, kamera instan pertama pada 1833 yang bernama daguerreotype seperti namanya. Nah, lalu selanjutnya ada foto pertama yang dihasilkan selama 7 menit pada tahun 1839. Nah, di sini sebenarnya ada 2 orang yang sedang berdansa gitu ya di sini kalau di-zoom lagi. Nah, di situ bisa kita lihat arah bayangnya pun hanya satu ya. Jadi
tidak membutuhkan waktu yang selama 8 jam ini dan dihasilkan selama 7 menit. Nah, terus selanjutnya ada foto selfie pertama oleh Robert Cornelius, lalu ada penemuan negatif film oleh Henry Fox Talbot dan kameranya Kohl type kamera pada 1840. Terus ada kamera berwarna yang dicetak pada tahun 1871 dengan gelatin dry plate. Nah, di sini muncullah Kodak oleh George Eastman pada 1885. Ya, jadi di sini eh, apa Kodak itu adalah kamera yang memberikan perusahaan kamera yang memberikan layanan untuk mencetak gitu ya. Jadi di sini konsumen bisa ke perusahaan Kodak untuk mencetak fotonya, nah dan dihasilkan foto cetak lalu dikirim ke kita gitu. Nah, terus masih sejarah, di sini ada muncul kamera film, terus ada muncul kamera SLR, lalu ada foto digital untuk pertama kali sampai sekarang penciptaan kamera digital pertama, lalu sampai 1895 sampai sekarang tuh muncul berbagai kamera, kayak kamera di handphone tuh udah termasuk, apa ya, udah canggih banget gitu ya, kayak DSLR, mirrorless, itu udah termasuk kamera-kamera yang udah canggih dan lagi pesat-pesatnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis fotografi. Yang pertama yaitu ada landscape fotografi. Landscape fotografi itu adalah, fotografi yang menceritakan, pemandangan atau alam. Jadi kita bisa melihat keindahan suatu alam, pada suatu objek gitu. Nah, kayak gini kan misal contohnya nih ada gunung, ada laut yang terbentang gitu. Nah, itu adalah fokus objeknya gitu. Lalu selanjutnya ada potret fotografi, yaitu fotografi yang memfokuskan subjeknya berupa manusia. Kenapa disebut potret fotografi ini? Misalnya kita bisa memperlihatkan suatu ekspresi dari seseorang gitu ya. Misal, ini, di sini ada B.J. Habibie, kita bisa memperlihatkan suatu ekspresi B.J. Habibie yang sedang tersenyum, yang sudah tua, terlihat keriput-keriputnya gitu. Nah, itu adalah, disebut dengan potret fotografi. Nah, gitu. Terus selanjutnya ada food photography, yaitu fotografi yang berfokus pada artistik makanan. Jadi bukan hanya sekedar jepret, foto-foto, nah tapi kita memperlihatkan betapa, artistiknya, estetik gitu ya, dari makanan ini gitu. Misal dari bahan-bahannya atau terbuat dari apa gitu, nah seperti itu. Terus ada makro, nah makro ini adalah pengambilan gambar dari jarak dekat, seperti kumbang ini kan, kumbang ini kita nggak bisa melihat secara langsung oleh mata kita sendiri, nah digunakanlah makro fotografi agar kita bisa melihat detail-detail dari kumbang ini gitu. Terus ada sport fotografi, yaitu fotografi yang berfokus menangkap momen yang menentukan pada sebuah acara olahraga. Misal nih seperti ini ada orang yang sedang menendang, nah, ditendang lalu dijepret, nah itu adalah sebuah momen dari spot fotografi. Lalu selanjutnya ada wildlife fotografi atau foto satwa liar. Nah ini tuh nggak mungkin kita, memotret dari jarak dekat, pastinya kita akan menggunakan lensa wide atau lensa jauh. Nah difotolah satwa liar ini gitu. Nah, terus selanjutnya ada street fotografi yang berfokus pada, situasi-situasi candid dalam fotografi perjalanan atau jalanan gitu ya. Nah, di sini ada di jalan di sebuah ini ada bapak-bapak yang mau ke masjid atau kemana ini, ke candi atau kemana. Nah, itu bisa disebut dengan street fotografi atau ada orang yang berjalan, mobil, beca, dan lain-lain yang berada di jalanan itu disebut dengan street fotografi. Nah, selanjutnya ada still life, yaitu fotografi yang fokus pada subjek benda mati. Nah, seperti ini ada bunga-bunga, ada Gucci, ada Peer. Nah, itu tuh termasuk still life fotografi. Selanjutnya ada journalism, hampir sama seperti sport, hanya beda objeknya saja, yaitu momen yang memperlihatkan suatu peristiwa. Seperti ini, fotografi dalam sebuah demo gitu. Nah, itu disebut jurnalis. Lalu selanjutnya ada wedding fotografi. Nah, fotografi wedding tuh hampir memperlihatkan semua berbagai angle kamera ya atau, beberapa jenis-jenis fotografi gitu ya, kayak close up gitu, medium close up gitu. Nah, terakhir di sini ada aerial fotografi atau fotografi dalam pengambilan gambar dari jarak jauh atau bisa kita menggunakan drone atau dari helikopter gitu ya untuk memperlihatkan
sebuah objek dari aerial fotografi. Begitu, mungkin